Bisa dijelaskan Pak terkait agenda hari ini yang digagas oleh Fakultas Hukum Universitas Nasional yang mengangkat tema peran peradilan tata usaha negara dalam sengketa proses pemilu, sengketa pemilihan, dan pelanggaran administrasi pemilihan. Bisa dijelaskan Pak kenapa mengambil tema tersebut dan apa tujuannya Pak buat mahasiswa? Baik, yang pertama adalah Fakultas Hukum Unkris ini membongkar pemikiran yang selama ini penyelesaian sengketa pemilu itu selalu didominasi oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan secara akurat bahwa penyelesaian sengketa pemilu itu tidak hanya sekedar perselisihan hasil pemilu di MK, tetapi ada lembaga-lembaga penegak hukum pemilu lainnya. Dalam hal ini adalah Mahkamah Agung untuk menangani sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, kemudian PT UN untuk sengketa proses pemilu, terus ada pelanggaran terhadap kode etik diselesaikan di DKPP, dan pidana pemilu dilakukan oleh instrumen Gakumdu. Jadi banyak lembaga-lembaga penegak hukum pemilu lainnya selain MK. Jadi dengan adanya seminar ini, Fakultas Hukum Unkris mencoba membongkar tatanan pemikiran yang konservatif itu untuk membuka kepada publik dan kepada mahasiswa bahwa penegakan hukum pemilu itu klasternya banyak dan diselesaikan oleh lembaga-lembaga lainnya, terutama dalam konteks seminar ini yang diangkat adalah mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa proses pemilu yang dalam Undang-Undang Pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Agung dan PT UN. Demikian, Pak. Kenapa paling bisa kita lakukan itu adalah lebih penting daripada berebut jabatan, berebut kursi, sehingga kita harapkan pembangunan kita akan terus berjalan. Karena saya sudah lama, sudah 70 tahun lebih merdeka, kita tidak banyak belajar. Jadi kehidupan politik diharapkan nanti akan makin sehat. Itulah sementara kami sampaikan, karena waktunya tidak banyak, nanti bisa disampaikan dalam waktu tanya jawab. Terima kasih saudara. Terima kasih yang mulia Dr. Hadi Julius. Saya kira biar sekalian langsung kita masuk aja ke pembicara kedua, sehingga nanti kalau selesai semua pembicara baru bisa kita mulai tanya jawab diskusinya. Nah, saya kira untuk materi kedua kepada Bapak Dr. Satya Bakti yang sedang pakai baju ada cendrawasinya, kami persilahkan. Terima kasih moderator yang kami hormati, Ketua Pembina Yayasan, yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan, yang kami hormati Pak Warek, Pak Dekan, dosen-dosen senior, Sivitas Akademika, untuk Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana, itu juga mahasiswa Fakultas Hukum S1, S2, dan S3. Yang kami muliakan orang tua kami, beliau adalah orang tua kami, Prof, yang mengajarkan kami, membina kami sehingga kami bisa mengerti hukum acara ini seperti apa. Kami mohon izin yang mulia untuk berbicara sebagai narasumber. Bapak Ibu sekalian, kali ini kami mengangkat tema mengenai kesiapan Mahkamah Agung dan PT UN dalam menghadapi pemilu serentak Pileg, Pilpres, dan Pilkada tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, selama ini fokus perhatian penyelesaian pemilu itu kita itu diarahkan selalu kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini ibarat keranjang sampah, Prof. Mohidin, keranjang sampah. Jadi semua masalah pidana pemilu, administrasi
Nama saya Dr. Handri Hengki Swatan. Saya mantan hakim dan mantan hakim pemilu. Ini Bapak Gayus, maaf Prof. Pak Gayus ini adalah orang tua kami. Jadi berhenti saja Pak ya, berhubung waktunya hanya singkat. Kami tadi memang sebenarnya sudah menerima secara baik karena memang pemaparan baik oleh orang tua kami, Dr. Julius maupun Dr. Teguh dan Prof. Gayus. Jadi sebenarnya ini kan sudah di framing. Jadi apa yang menjadi urusan tata usaha negara, peradilan tun, dan Mahkamah Agung bidang tun, dan Mahkamah Konstitusi. Tapi tadi oleh orang tua kami, Prof. Gayus, di luar itu ada. Selain daripada yang disampaikan oleh Dr. Teguh, bahwasanya secara empiris di lapangan terjadi, ya barangkali orang secara pasti dapat meletakkan kasusnya. Ini kasus di tata usaha negara ke Mahkamah Agung atau ke MK, sehingga bahkan ada yang 2 kali sudah dari satu lembaga peradilan ke lembaga peradilan yang lain. Nah ini kan kontraproduktif sebenarnya. Tapi berhubung secara empiris ini ada apa lagi kalau diembel-embeli dengan ada kerugian, dan notabene kerugian ini disebabkan oleh karena atau timbul daripada para penyelenggara negara. Nah tentu ini kan sangat bersangat bagi masyarakat pencari keadilan yang namanya apa tidak ada jalan lain sebagai solusi untuk dapat mengatasi ini, karena kalau memang secara limitatif sudah diatur, seperti ada yang tidak ada jalan untuk memperoleh keadilan, yang singkat kata mereka dirugikan. Nah mungkin dalam forum ini kira-kiranya apa kalau nanti di dalam praktek terhadap ini akan memunculkan temuan. Nah terhadap temuan ini yang lalu tidak menimbulkan ada yang merasa dirugikan atau merasa tidak diperlakukan secara adil, bisa memperoleh. Nah, kira-kira dengan ini kan bisa sebagai satu obat atau satu penyeimbang agar semua ini boleh menikmati ada rasa keadilan itu. Mungkin ini yang lalu seperti apa? Ya, melalui bapak-bapak orang tua kami, para narasumber ini mungkin memberikan jalan keluarnya. Apakah ini merupakan temuan hukum yang lalu nanti kita pakai pada waktu yang akan datang? Kebetulan profesi kami sekarang mengikuti orang tua kami sebagai advokat. Hanya itu barangkali. Terima kasih. Pak, ada yang mau ditambahkan pertanyaan tadi? Terkait dengan pertanyaan yang ketiga dan kedua tentang pemilu ini memang proses perebutan kekuasaan, jadi memang identik dengan intrik manuver baik dalam pembuatan perumusan regulasinya, pelaksanaan regulasinya maupun pemutusan regulasinya. Jadi memang masing-masing kontestan itu harus pandai-pandai bermain, melihat kejelian aturan main dalam pemilu ini, terus khususnya menyangkut masalah waktu dan tahapan. Nah, saat ini yang berwenang untuk mengawasi atau mengawal pileg dan pilpres kita ini adalah Bawaslu dan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung ini punya kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden maupun wakil presiden yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM. Nah, TSM itu apa? Itu ada di penjelasan di Undang-Undang Pemilu. Apa kriteria terstruktur, sistematis dan masif itu sudah ada. Termasuk juga pileg-pilegnya.
Jadi Bawaslu daerah, Bawaslu pusat juga mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi termasuk Mahkamah Agung. Jadi di sini ini yang harus diperhatikan, jangan menunggu nanti di akhir selesai pemilu kita bawa ke MK, semua masalah ini kita serahkan ke MK, jangan. Ini supremasi Mahkamah Agung, gunakan kesempatan ini bagi para peserta pemilu maupun calon-calon presiden itu kita akan saling intimidasi apa-apa, tapi kembali kepada aturan main yang telah disepakati bersama. Jadi kalau kita balik lagi kepada penetapan putusan MK, balik lagi sudah ada luar tadi. Artinya sudah selesai episodenya itu. Sekarang episodenya adalah tahapan kampanye yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung untuk memperhatikan. Nanti kalau sudah selesai pemilu, episodenya Mahkamah Konstitusi. Sekarang mudah-mudahan Mahkamah Agung, para hakimnya sehat-sehat yang mulia, untuk siapa apa nanti kalau ada laporan gitu pelanggaran TSM dan siapa yang berwenang. Undang-undang pemilu sudah menjamin, peraturan Bawaslu, peraturan Mahkamah Agung itu sudah menjamin siapa yang berwenang mengawasi pemilu. Warga negara yang mempunyai hak pilih itu dia bisa melaporkan. Terus peserta pemilu itu sendiri dan pemantau pemilu. Format laporannya bagaimana, format pelaporannya sudah ada, tinggal dibaca saja di aturan mainnya, di peraturan Bawaslu-nya gimana, di peraturan Mahkamah Agungnya sudah jelas sekali. Jadi jangan menunggu akhir di MK. Sudah kita pastikan kalau di MK pasti akan ditolak. Nah sekarang ini kita punya waktu 2,5 bulan tahapan kampanye ini, dan mudah-mudahan Mahkamah Agung beserta Bawaslu siap-siap menghadapi laporan TSM. Demikian Pak Moderator. Terima kasih Pak Teguh. Mohon izinnya.